Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di sesi kali ini kita akan menanyakan kepada Habib tentang apa perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Langsung aja kita Habib. Habib ngomong kan kita ini sekarang ada di bulan suci Ramadan, Habib. Yang mana kita ketahui bulan suci Ramadan unzila fihil Quran. Nah, ngomong-ngomong tentang Al-Quran, Habib, apa perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi? Yang mana kita ketahui Al-Quran itu kalamullah dan hadis qudsi pun juga kalamullah. Nah, jadi apa perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi? Sedangkan keduanya sama-sama kalamullah. Bisa tolong dijelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi dan azim. Hadis qudsi sama Al-Quran memang benar perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya kalau Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka keduanya mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Banyak perbedaan di antara hadis qudsi sama Quran. Tapi kita membahas atau menjawab sesuatu yang inti daripada perbedaan tersebut. Yang pertama, perbedaannya Al-Quran itu tahadda bihil Arab. Yang Allah menantang orang Arab untuk mendatangkan Quran. Tetapi i'jaz, mereka tidak mampu untuk mendatangkan suci Al-Quran. Sedangkan hadis qudsi tidak ada penantangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan hadis qudsi. Dan mereka orang Arab, karena mereka cerdas, bisa mendatangkan seperti hadis qudsi. Bisa mereka membuat hadis qudsi. Tetapi untuk membuat Quran, mereka i'jaz, mereka tidak mampu. Perbedaan yang kedua yaitu Al-Quran la yunsab illa illallah. Tidak dinisbatkan kecuali pada Allah. Al-Quran tidak dinisbatkan kecuali pada Allah. Sedangkan hadis qudsi dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, summa ilallah. Kemudian adalah Allah. Tidak ada nama kita baca Quran, tidak ada kita menyebutkan qala Rasulullah SAW. Tapi langsung apa? Langsung kita mengatakan qala Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau hadis qudsi, dia harus menyebutkan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah Subhanahu wa taala. Karena perkataan tersebut perkataan Rasulullah SAW, maknanya dari Allah. Perbedaan yang ketiga tadi bahwa hadis Al-Quran itu lafzuhu wa ma'nahu min Allah. Lapasnya dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis qudsi la. Lafzuhu min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lapasnya dari Muhammad, bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, perbedaan yang keempat, hadis Al-Quran itu qat'is subut. Yaitu ja'a bi mutawatir. Tawatur riwayah. Riwayatnya mutawatir, yaitu jam'un an jam'in. Riwayatkan dari sekelompok ke sekelompok lain, sampai ke kita, itu mutawatir. Maka jelas benarnya. Tidak ada nama Quran apa? Tidak ada nama Quran dhaif, tidak ada nama Quran hasan. Tetapi hadis qudsi zanni thubut. Yaitu kebanyakan daripada hadis qudsi, hampir semua hadis qudsi itu ahad riwayatnya, bukan tawatur. Yaitu ada hadis qudsi yang sahih, ada hadis qudsi yang hasan, ada hadis qudsi dhaif, bahkan ada hadis qudsi yang dhaif. Perbedaan yang kelima. Hadis qudsi itu Al-Quran itu ketika kita lupa, tidak boleh kita meriwayatkan dengan makna. Tidak boleh kita mengatakan apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lupa, kalau Allah Subhanahu apa ya? Kita meriwayatkan dengan makna, tidak boleh. Haram hukumnya. Menyebutkan dengan makna haram. Tetapi hadis qudsi ketika kita lupa, hadis qudsi kita tahu makna yang sesuai dengan itu, kita buat apa dengan bahasa Arab yang kita hafal sendiri, itu boleh. Karena apa? Karena itu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita lupa, kita meriwayatkan dengan makna boleh. Tapi kalau Quran ketika lupa, tidak boleh meriwayatkan dengan makna. Yang keenam, Al-Quran Karim muta'abbad bi tilawatih. Dianggap ibadah ketika kita membaca Quran. Satu ayat Quran, satu huruf Quran, itu kita mendapatkan hasanat, mendapatkan pahala sendiri. Yang dikatakan Rasulullah SAW, man qara'a harfan minal Qur'an min kitabillahi ta'ala falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf
kitab Allah Subhanahu wa ta'ala Quran, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Dan hasanat yudha'af dengan 10 hasanat. Dan juga kata Rasulullah, wala aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wal lamun harf, wal mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi apa? Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sedangkan hadis qudsi tidak apa? Tidak dihitung pahala satu per hurufnya. Tapi apa? Pahala secara majmu'ah. Tapi tidak dihitung satu huruf tidak. Yang ketujuh, perbedaan yang ketujuh, Al-Qur'anul Karim itu boleh bahkan wajib dibaca ketika sholat. Apa wajib? Di Fatihah. Al-Fatihah itu Al-Quran. Wajib untuk kita baca ketika sholat. Tetapi untuk hadis qudsi ketika kita baca ketika sholat bahkan batal sholat kita. Kenapa? Hadis qudsi tidak boleh dibaca ketika sholat. Itu kalamul apa? Kalamul insan. Tidak boleh dimasukkan kalamul insan ketika sholat. Itu mungkin mungkin perbedaan ini sudah cukup jelas untuk kita bisa membedakan antara Quran dan hadis qudsi. Ya, itulah penjelasan dari Habib tentang perbedaan tentang Al-Quran dengan hadis, yang mana keduanya walaupun sama-sama kalamullah ada perbedaan yang sangat dahsyat dan jauh. Semoga wawasan kita dan teman-teman sekalian yang menonton menjadi bertambah. Oke, di pertanyaan kedua kita akan menanyakan kepada Habib tentang 4 kitab yang wajib kita imami, yaitu kitab Injil, Taurat, Zabur, dan kitab Al-Quran. Oke Bib, langsung aja Bib. Membahas 4 kitab ini, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. 3 kitab ini kenapa tidak ada penjagaan khusus dari Allah seperti kitab Al-Quran, yang mana kita ketahui 3 kitab ini selain Al-Quran itu telah dicampur tangani oleh orang-orangnya sendiri. Sedangkan Al-Quran dari dulu diturunkan dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang tidak ada campur tangan, yaitu dapat pengkhususan langsung dari Allah dalam penjagaannya. Nah, bagaimana 3 kitab yang lainnya ini bisa tercampur, sedangkan Al-Quran sendiri pun dijaga sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa dijelaskan? Tentang membahas tentang penjagaan Al-Quran, itu dikhususkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seperti kitab-kitab lain. Padahal kitab samawi. Kitab samawi tersebut ada 4. Injil, Zabur, Taurat, Quran, dan Al-Quran. Yang keempat ini kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada anbiya-Nya. Tetapi Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sendiri yang jaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan katakan dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menurunkan dzikra Al-Quran, dan kami juga yang menjaga Al-Quran tersebut. Maka Allah sendiri yang jaga Quran. Tetapi kitab Injil, Zabur, dan Taurat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada anbiya-Nya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh mereka untuk jaga, dan suruh orang-orang alim di kaum mereka dan para pendeta-pendetanya untuk menjaga Quran tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surah Maidah ayat ke-44, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima stuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kitab Taurat kepada para anbiya-Nya dan untuk menghukum daripada orang-orang Yahudi. Diturunkan kitab Taurat tersebut, dan Allah menyuruh mereka, memerintahkan bimastuhfizu min kitabillah. Allah menyuruh mereka untuk memelihara atau menjaga daripada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka yang menjadi saksi atas kitab tersebut. Beda jauh antara penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penjagaan manusia. Penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ada orang yang bisa merubahnya, karena Allah sendiri yang jaga. Sedangkan penjagaan manusia banyak lalainya. Manusia banyak kesalahannya. Makanya yuharrifuna al-kalimah amma wadi'ih. Mereka merubah-rubah daripada tempat-tempatnya
dan merubah dan menghapus daripada apa? Kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kenapa? Karena penjagaan manusia jauh dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sudah jelas menjawab daripada kenapa Al-Qur'an lebih dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sekian jawaban daripada Habib tentang pertanyaan kita yang kedua ini, yaitu tentang 3 kitab yang dapat penjagaan dari Allah tapi juga dititipkan penjagaan daripada makhluk dan nabinya, sedangkan Al-Quran dapat penjagaan khusus dari Allah sendiri sampai yaumul qiyamah. Jadi sekian jawaban kali ini dan sesi pertanyaan kali ini. Semoga semua jawaban dari Habib bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton dan diri kita sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wal afu minkum.